Aku kaget. Temanku, Azim, mengaku tidak ikut jalan-jalan dan berdiri dekat pintu kereta untuk merokok. Apalagi melihat hantu. Jadi, siapa yang menemaniku tadi malam? Setiap kali melihat kereta api lewat, aku selalu akan teringat kengerian yang kualami beberapa tahun lalu. Saat itu aku dalam perjalanan pulang kampung halaman dengan menaiki kereta api bersama beberapa orang teman kuliah. Biasanya ketika pulang, aku naik bus ekspres. Tapi karena saat itu kami beramai-ramai untuk pulang kampung lebaran, jadi kami berenam memutuskan untuk menaiki kereta api. Jujur, ini pertama kali saya pulang kampung menaiki kereta api. Ternyata menyenangkan. 3 dari temanku turun di stasiun Semarang, sedangkan aku dan Azim turun di stasiun terakhir Surabaya. Aku ingat betul ketika kereta api berhenti di stasiun Poncol Semarang dan menurunkan beberapa penumpang dan juga ketiga temanku. Waktu itu menunjukkan pukul 12 malam. Dan ketika kereta mulai berjalan, aku mulai merasakan bosan dan aku berniat untuk jalan-jalan di dalam kereta, sekedar untuk meregangkan tubuh. Aku dan Azim temanku memutuskan bersantai di dekat pintu kereta untuk merokok, sembari menikmati pemandangan malam dan menghirup udara segar dari luar. Aku dan Azim merasa nyaman duduk di dekat pintu kereta sambil merokok, terkena angin malam sambil mendengarkan suara jangkrik bersahutan dengan roda kereta api. Saat kereta melewati jalur yang berkelok-kelok, aku dan Azim bisa melihat dengan jelas hutan di depan mata sebelum melintasi sebuah desa di sana. Aku dan Azim terus melihat keluar sambil mengobrol sebelum kami tiba-tiba melihat sosok berwajah pucat, seolah-olah itu manusia, namun badannya besar dan tinggi, berdiri di semak-semak. Meskipun hanya sekilas, terlihat jelas wajahnya yang mengerikan, sedang menatap kami. Aku sangat kaget dengan penampakannya yang sangat jelas. Dalam suasana panik dan ketakutan, aku dan Azim langsung menutup pintu kereta yang terbuka dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Banyak penumpang lain yang sudah terbuai mimpi, sementara aku dan Azim juga ingin langsung tidur tanpa membicarakan apapun yang baru saja kami lihat. Sayangnya kelopak mataku sepertinya tertarik dan tidak bisa tidur. Dalam keresahan karena tidak bisa menutup mata, aku menengok keluar jendela. Dan lagi-lagi, aku melihat makhluk yang sama. Kali ini lebih dekat, tepat di dekat jendela, dan melaju dengan kecepatan yang sama dengan kereta api. Temanku Azim rupanya juga melihat keluar di jendela, dan wajahnya terlihat sangat pucat. Dalam keadaan ketakutan yang luar biasa, aku berusaha memejamkan mata.
Dan aku mencoba untuk membaca ayat kursi agar pikiranku menjadi tenang dan segera aku bisa tidur. Dan entah berapa lama aku tertidur. Dan akhirnya saat aku bangun, ternyata telah sampai di tempat tujuan, stasiun akhir di kota Surabaya. Namun aku merasa sangat kaget dan merinding saat mendengar jawaban Azim ketika aku tanya tentang kejadian seram semalam. Azim mengaku dia melihatku bertingkah sangat aneh sebelum tidur. Dan lebih kagetnya lagi, Azim bilang bahwa dia sudah tertidur sejak awal. Jadi tidak tahu menahu tentang apa yang kubicarakan. Azim bilang aku seperti orang yang melihat hantu dan berperilaku aneh sebelum tidur. Ia bahkan tidak ikut aku berjalan-jalan menyusuri lorong kereta ataupun berdiri di dekat pintu untuk merokok, apalagi melihat hantu. Jadi siapa yang menemaniku tadi malam? Sampai hari ini pun aku masih teringat kejadian itu dengan jelas. Aku merasa apa yang terjadi padaku adalah kejadian nyata, dan yang pasti itu bukan mimpi. Terima kasih sudah mengikuti kisah-kisah mistis di Pena Hitam Cermis. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya.